Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, sebelumnya saya mau menyapa dulu yang terhormat Bapak Dr. Tommy Michael SH.MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dan teman-teman kelas E yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 beranggotakan 6 orang. Saya Ganis Hairunisa, NIM 13121000198. Yang kedua, Bunga Patresia Joti Saragi, NIM 13121000197. Yang ketiga, Antonius Petrus Kaya Lewawarang, NIM 13121000205. Yang keempat, Adelina Herlinda, NIM 13121000202. Yang kelima, Fanya Agatha Hendarto, NIM 13121000207. Yang keenam, Dovan Arale Firmansyah, NIM 13121000219. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Adelina Herlinda. Kepadanya dipersilahkan. Trias politika adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Trias politika merupakan sebuah ide untuk memisahkan pemerintahan menjadi 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep trias politika pertama kali dicetuskan oleh filsuf Inggris bernama John Locke yang kemudian dikembangkan oleh seorang sarjana Prancis bernama Montesquieu. Berbagai negara yang menganut sistem demokrasi, termasuk Indonesia, saat ini juga menggunakan konsep tersebut dalam sistem pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Dengan kata lain, trias politika adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan yang berdaulat harus dipisahkan antara 2 atau lebih kesatuan kuat yang bebas untuk mencegah satu orang atau suatu kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ganis. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sebagai negara yang menganut sistem demokratis, Indonesia memiliki 3 lembaga utama dalam sistem pemerintahannya, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Setiap lembaga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan konsep trias politika. Konsep ini dalam kehidupan berpolitik merupakan cara-cara untuk berpolitik secara demokratis dengan harapan jalannya pemerintahan negara tidak timpang tindih, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balance. Selanjutnya, untuk pembahasan pertama akan dibacakan oleh Saudari Bunga. Kepadanya dipersilahkan. Ya, jadi pembahasan yang A adalah penerapan trias politika di Indonesia. Keberadaan parlemen dalam sebuah negara demokrasi menjadi sebuah keniscayaan. Parlemen atau lembaga perwakilan rakyat menjadi salah satu syarat untuk dapat disebut sebagai negara demokrasi. Dalam teori trias politika, Montesquieu, kekuasaan negara tidak boleh bersifat mutlak atau absolut, sehingga harus ada pemisahan kekuasaan menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Parlemen atau lembaga perwakilan demokratis dalam skema Montesquieu berada dalam ranah kekuasaan legislatif. Lembaga legislatif di Indonesia saat ini tengah dalam kondisi di mana kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Kondisi ini mungkin dikarenakan tidak mampu dan tidak optimalnya lembaga tersebut dalam menyerap aspirasi dan pembentukan peraturan di Indonesia. Parlemen menurut Dr. Wijayadi Hana memiliki 4 fungsi dasar, yaitu menjadi perwakilan masyarakat, yang kedua membuat legislasi atau undang-undang, yang ketiga sebagai pengawas terhadap kinerja eksekutif, dan yang terakhir melayani konsisten baik secara individu maupun kelembagaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Antonius. Persilahkan. Baik, terima kasih. B. Pemerintah yang bersih dan berdaulat. Tujuan utama dari konsep trias politika adalah mencegah satu orang atau kelompok mendapat kuasa yang terlalu banyak agar tercipta pemerintahan yang berdaulat. Trias politika yang ada di Indonesia menggunakan cara pembagian kekuasaan atau divided of power
dan bukan pemisahan kekuasaan atau separation of power, sehingga kabinet tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian presiden tidak bisa membubarkan parlemen seperti di Inggris. Namun, nampaknya hal ini kemudian disalahartikan oleh para elit politik di Indonesia. Pembagian kekuasaan kemudian diartikan sebagai politik transaksional untuk menjamin stabilitas pemerintahan pemegang kuasa. Hal ini kemudian menimbulkan polemik-polemik baru seperti birokrasi yang korup, kerja pemerintah yang terkesan lamban. Hingga akhirnya dikeluarkanlah konsep reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berdaulat demi terwujudnya pelayanan optimal. Mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik, sistem pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara langsung dinilai sudah memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dari segi kehidupan berpolitik. Keragaman etnis, suku, ras, dan budaya juga membutuhkan sistem politik yang plural serta mampu menjadi penyalur aspirasi bagi ragam masyarakat. Dalam kondisi inilah sistem multi partai menemukan relevansinya. Dalam hal pelaksanaan tugas masing-masing, peran lembaga negara terdapat lembaga pengawas kinerja legislatif maupun eksekutif. Meskipun secara umum Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah dua lembaga negara yang paling dikenal masyarakat sebagai lembaga yudikatif, sebenarnya terdapat pula Badan Pemeriksa Badan Keuangan atau BPK dan Komisi Yudisial yang termasuk dalam suprastruktur politik negara, di mana BPK dan Komisi Yudisial terlepas dari pengaruh atau intervensi manapun dalam menjalankan tugasnya. Komisi Yudisial lebih tepat dikategorikan sebagai independent body yang tugasnya mandiri dan hanya berkait dengan kekuasaan yudikatif dalam penentuan personalia dan bukan fungsi yudikasi langsung. Sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara, sehingga diharapkan BPK menjadi auditor eksternal keuangan negara yang bebas dan mandiri, profesional, efektif, efisien, dan modern sesuai dengan praktik internasional terbaik. Selanjutnya saya berikan kepada Dofan. Iya, saya akan melanjutkan yang di bagian C. Tidak ada sistem kenegaraan yang murni. Teori trias politika tidak hanya digunakan di Indonesia, tapi juga digunakan di negara lain. Uniknya, tidak ada satupun negara di dunia yang sistem pemerintahan negaranya benar-benar sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh John Locke maupun Montesquieu. Lebanon merupakan negara menganut sistem parlementer, tetapi ternyata menyerahkan kekuasaan tertentu pada presiden, yakni kekuasaan di bidang pertahanan dan intelijen, sehingga tidak semua masalah pemerintahan ditanggung oleh Perdana Menteri. Jordania juga menganut sistem parlementer, tetapi yang sangat menentukan jabatan Perdana Menteri adalah raja, bukan parlemen. Di Suriah tersedia 250 kursi dalam pemilu, tetapi yang diperbutkan hanya 70 kursi, karena nama wakil rakyat untuk 180 kursi sudah ditentukan pemerintah dari partai yang berkuasa. Begitu juga di Polandia yang menggunakan sistem parlementer. Tetapi uniknya, presiden dapat membubarkan parlemen dengan dua alasan, yakni jika sampai waktu tertentu parlemen tidak mengesahkan anggaran yang diajukan pemerintah, atau jika parlemen tidak menyetujui susunan kabinet yang diajukan pemerintah, dan sampai waktu tertentu parlemen tidak mengajukan alternatif untuk menggantikan penolakannya itu. Dan yang paling menarik adalah Mahkamah Konstitusi Polandia punya kewenangan untuk melakukan judicial review atau menilai satu rancangan undang-undang sebelum disahkan oleh dan atas permintaan presiden. Mahkamah Konstitusi juga dapat melakukan judicial review atau undang-undang yang sudah disahkan presiden jika ada gugatan. Ini sungguh tidak biasa karena berarti Mahkamah Konstitusi dapat menilai kembali undang-undang yang telah dinyatakan konstitusional oleh MK sebelum undang-undang tersebut disahkan. Untuk berikutnya saya akan melanjutkan kepada teman saya, Fania Agatha. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kesimpulannya. Penerapan konsep trias politika di Indonesia sesungguhnya adalah buah dari hasil modifikasi-modifikasi yang dilakukan para penemunya.
yakni John Locke dan Montesquieu. Dalam pelaksanaannya tidak ada sistem yang benar-benar murni, tidak ada teori trias politika yang murni, serta tidak ada sistem pemerintahan yang murni, karena hampir semua negara melakukan perubahan-perubahan sistem yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi negara tersebut, sehingga konsep sistem pemerintahan merupakan hak politika masing-masing negara. Pun demikian dengan apa yang terjadi di Indonesia, di mana teori trias politika yang ada di Indonesia merupakan penyesuaian dengan kondisi Indonesia yang plural. Sehingga apa yang harus dikritisi bukanlah tentang bagaimana teori trias politika yang benar, melainkan bagaimana cara mengoptimalkan perkembangan yang ada untuk mencapai kehidupan berpolitik yang bebas dan berdaulat. Saya kembalikan kepada Ganis. Sekian dari kami kelompok 5. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.